Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak, selamat. Sekarang kita masuk di pembahasan bab terakhir di semester pertama ini di kelas 8 ya, yaitu SPLDV, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Sekilas mengingatkan kalau di kelas 7 dulu kita ada PLSV ya, PLSV, persamaan linear satu ya, satu variabel ya. Contohnya 2y min 5 sama dengan 6. Lagi misalkan 4a kurangi 1 sama dengan 8, yaitu PLSV ya, persamaan linear satu variabel. Nah, hari ini kita kenal SPLDV atau PLDV-nya saja dulu. D-nya di sini adalah dua variabel. Kalau di PLSV hanya satu variabel saja, misalkan ini Y saja. Contoh yang kedua A saja. Kalau yang PLDV nanti ada dua variabel. Contohnya 3A ditambah B sama dengan 5. A kurangi B, ataupun variabel yang lain misalkan X kurangi Y sama dengan 8 misalkan ini. Jadi ada dua variabel. Nah, cara menyelesaikannya pun berbeda dengan PLSV. Untuk PLDV ini sedikit berbeda. Kalau PLDV ini misalkan soal ini ya, 4A dikurangi 1, maka kita selesaikannya adalah 4A sama dengan 8 tambah 1, gini kan ya. 4A sama dengan 9, A sama dengan 9 dibagi 4, kayak gini. Berarti nilai A-nya cuma 1/9/4. Ataupun soal lain misalkan 2A tambah 1 sama dengan 7, maka 2A sama dengan 7 kurangi 1, 2A sama dengan 6, A sama dengan 6 bagi 2, A sama dengan 3. Jadi solusinya tunggal ya. Tunggal itu apa? Hanya satu saja nilai A-nya yang memenuhi soal ini, yaitu A-nya sama dengan 3. Apa maksudnya? Jadi ketika kita ganti nilai A-nya 3, maka persamaan ini jadi benar. Kayak gini misalkan, soalnya kan ini kan ya, 2A plus 1 sama dengan 7. Kalau A-nya kita ganti 3, maka berubah menjadi 2 kali 3 tambah 1. 2 kali 3, 6, 6 tambah 1, 7. Maka 7 sama dengan 7. Maka nilai persamaan ini menjadi benar. Nah, berbeda dengan PLDV. Misalkan soal ini. Ini saja saya ambil X min Y sama dengan 8. Jadi kita mengambil atau mencari nilai X dan Y ya, nilai X dan Y-nya berapa supaya persamaan ini benar. Misalkan saya ambil soal yang ini. Apakah solusinya tunggal ya kalau PLDV? Kita cek ternyata kalau misalkan kita X-nya kita ganti misalkan 10, Y-nya kita ganti 2. Apakah benar persamaan ini? Nah, kita cek X-nya kita ganti 10, Y-nya kita ganti 2, dikurangi 2 sama dengan 8. 8 sama dengan 8. Benar. Apakah cuma ini? Ternyata macamnya banyak. Kalau X-nya misalkan saya ganti 12, Y-nya saya ganti 4. Kita cek. X-nya kita ganti 12, Y-nya kita ganti 4. 12 kurangi 4, 8. Sama dengan 8. Oh, ternyata juga benar. Maka solusinya kalau PLDV tidak tunggal. Nah, bagaimana supaya solusinya tunggal? Kalau solusinya nggak tunggal kan berarti ada macam-macam jawabnya. Ada banyak, ada tak berhingga jawaban ya. Kalian masih bisa membuat nilai X dan Y berapa supaya memenuhi persamaan ini kan ya. Masih banyak selain yang saya buat contoh. Masih banyak, ada lebih dari 2. Ya, supaya solusinya tunggal sama seperti dengan PLSV ini, maka di sini ada akronim baru. Kita tuliskan SPLDV, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Apa maksudnya sistem persamaan linear dua variabel? Jadi PLDV-nya nggak cuma satu. Ya, PLDV-nya nggak cuma satu supaya solusinya tunggal. Karena di sini dua variabel, jadi minimal ada 2 PLDV yang menjadi sistem atau satu kesatuan, tidak bisa dipisah. Contohnya kita kenal istilah sistem pencernaan, gitu kan ya.
Sistem pertanyaan ada mulut, kerongkongan, ada usus gitu kan ya. Tidak bisa kita pisah satu persatu. Ya. Jadi sebuah sistemnya jadi satu kesatuan. Nah, contoh soalnya di sistem PLDV ini misalkan saya tuliskan di sini misalkan A tambah B sama dengan 5. Berikutnya adalah 2A tambah B sama dengan 7. Nah, ini jadi satu kesatuan. Jadi nggak bisa dipisah, maka ini disebut SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Nah, kita ketahui, kita sepakati kalau PLDV maka minimal harus ada 2 PLDV. Kalau nanti kita kenal persamaan linear 3 variabel misalkan, jadi ada 3 PLDV ya, supaya bisa diselesaikan atau solusinya tunggal. Kita sudah bahas sebelumnya, kalau ini misalkan cuma 1 PLDV saja, maka jawabannya ada nggak berhingga. Maka supaya bisa selesai, maka harus ada 2 variabel. Nah, kita kenalkan langkahnya di sini ada 2 ya. Yang terkenal yaitu langkah eliminasi atau metode eliminasi. Yang kedua metode substitusi. Ada sebagian yang menuliskan di beberapa referensi metode campuran. Campuran itu apa? Maksudnya campuran antara eliminasi dengan substitusi. Jadi campuran antara eliminasi dengan substitusi. Ya, campuran antara eliminasi dan substitusi. Kemudian metode tambahan adalah metode grafik ya. Grafik ini tambahan saja ya, sebagai pengetahuan informasi saja nanti. Jadi yang pokok adalah eliminasi dan substitusi. Nah, bagaimana langkahnya? Cara pertama saya kenalkan yaitu metode eliminasi. Langkah yang pertama adalah dari dua variabel ini A dan B. Ya. Dari dua variabel ini A dan B, maka misalkan yang akan kita eliminasi adalah yang variabel A, ya, yang kita eliminasi variabel A, maka koefisiennya di sini harus disamakan. Sama gimana? Misalkan yang di sini bawah ini 2, atas ini kok 1, maka perlu kita rubah. Jika yang ingin dieliminasi yang A, namun jika yang ingin kita eliminasi adalah yang B, ya. Jika yang ingin kita eliminasi adalah B, maka bisa langsung dieliminasi. Kenapa? Karena koefisiennya sudah sama. PLDV yang atas ini ada 1, koefisiennya yang bawah juga 1, sama-sama 1 ya. Koefisien ya, masih ingat kan ya koefisien ya? Bilangan yang nempel istilahnya, yang nempel dengan variabel. Yang atas 1, yang bawah juga 1. Bisa langsung dieliminasi. Nah, sekarang misalkan yang ingin kita eliminasi adalah yang A. Kita coba yang agak susah dulu ya. Setelah itu baru kita ke yang sini. Tidak susah sih, maksudnya lebih rumit sedikit. Nah, jika seperti ini, maka langkahnya adalah kita tuliskan dulu A tambah B sama dengan 5. Bawahnya 2A tambah B sama dengan 7. Maka supaya PLDV ini, khususnya yang variabel A, menjadi sama koefisiennya, maka PLDV yang atas saya kalikan 1, PLDV yang bawah saya kalikan, PLDV yang atas saya kalikan 2, PLDV yang bawah saya kalikan 1. Yang atas kalau dikalikan 2, maka berubah menjadi 2A ditambah 2B sama dengan 10. 10 dari mana ini ya? 5 kalikan 2. Yang bawah dikalikan 1, berarti tetap 2A tambah B kalikan 1 tetap 2A tambah B sama dengan 7. Nah, dari bentuk ini akhirnya kita punya koefisien yang sama yang nempel variabel A. Gini kan ya. Saya ingatkan lagi materi persamaan, kalau suatu persamaan dikalikan itu nggak mengubah hasil ya. Sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Jadi nggak masalah kita kalikan berapapun
asal harus sama antara ruas kiri dan kanan. Ruas kiri kita kalikan 2, ruas kanan juga kita kalikan 2. Seperti ini. Ruas kirinya kita kalikan 2, yaitu menjadi 2A plus 2B. Ruas kanannya kita kalikan 2, yaitu 5 kalikan 2, yaitu 10. Jadi tidak masalah. Nah, setelah kita nemu model gini, langkah selanjutnya langsung kita eliminasi. Saya taruh di sebelah sini saja ya, biar tidak mudah fokus nanti. 2A tambah 2B sama dengan 10 yang bawah. 2A tambah B sama dengan 7. Nah, eliminasi kita adalah gunakan dua cara. Apakah dia dikurangi atau dijumlah? Dikurangi atau dijumlah. Nah, kita cek. Misalkan kita gunakan dijumlah. Artinya eliminasi tahu kan ya, itu menghilangkan ya, eliminasi menghilangkan, mengeliminasi menghilangkan. Apa yang dihilangkan yaitu variabelnya. Jika kita jumlah, padahal tujuan kita adalah menghilangkan variabel A, maka variabel A-nya nggak akan hilang kalau kita ambil dijumlah. Cek 2A ditambah 2A, hasilnya adalah 4A. Nggak malah hilang, tapi malah justru banyak. Nah, supaya hilang, maka kita pilih operasinya adalah operasi pengurangan. 2A dikurangi 2A, hasilnya adalah 0A atau hilang. Ya, nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Ya, satu kata kunci, jika tandanya sama-sama positif kayak gini misalkan, maka kita gunakan operasi pengurangan. Tapi jika misalkan tandanya berbeda, misalkan yang atas 2A, yang bawah negatif 2A, gini, supaya hilang bagaimana? Kita jumlah ya tentunya ya. 2A jumlah plus min 2A. Min 2A. Plus dengan min menjadi min ya. 2A min 2A. Hasilnya adalah 0A. Clue-nya gitu ya. Jika tandanya berbeda, yang atas plus yang bawah min, atau yang atas min yang bawah plus, maka kita gunakan operasinya jumlah. Tapi di soal ini tadi tandanya adalah sama, yaitu sama-sama positifnya. Nanti kalau sama-sama negatif bagaimana? Kita gunakan pengurangan tetap. Negatif 2A dikurangi, ya, negatif 2A dikurangi negatif 2A. Negatif dengan negatif hasilnya positif. Negatif 2A ditambah negatif 2A plus 2A hasilnya adalah 0A atau 0, hilang eliminasi. Kata kuncinya itu ya, jika tanda sama, tanda plus minusnya sama, kita gunakan pengurangan. Jika tanda ya, sama, kita gunakan pengurangan. Jika beda plus minusnya kita gunakan jumlah. Ini clue-nya salah satunya. Berhubungan ini sama kan ya, maka kita gunakan kurangi. Kalau di buku tuliskan saja langsung pengurangan ya. 2A plus 2B sama dengan 10, 2A plus B sama dengan 7 dikurangi gini. Kita kurangi 2A kurangi 2A hasilnya adalah 0A atau hilang. 2B dikurangi B atau plus 1B, 2B min plus 1B. Hasilnya adalah, kalau dituliskan 2B dikurangi 1B atau plus 1B. Min dengan plus jadi min kan ya. 2B kurang 1B hasilnya adalah 1B atau B saja. Lanjut yang luas kanan 10 kurangi 7 hasilnya adalah 3. 1B artinya sama dengan B saja. Maka nilai B-nya adalah 3. Nah, ini tadi yang awal kita eliminasi yang variabel A. Yang dieliminasi variabel A, hasilnya jawabannya nanti ketemunya B. B sama dengan 3. Sebaliknya, kalau yang kita eliminasi variabel B, maka yang ketemu nanti adalah variabel A. Kita cek sekarang. Selanjutnya kita yang akan eliminasi adalah variabel B ya. Soal awalnya adalah A plus B sama dengan 5 dan 2A plus B sama dengan 7. Nah, karena variabel B-nya sudah sama, koefisiennya sama-sama 1, maka langkah seperti yang atas ini, langkah mengalihkan variabel, mengalihkan PLDV-nya supaya variabelnya sama, supaya koefisien variabelnya sama, tidak perlu dilakukan karena udah sama variabel. Langsung saja kita menuju proses berikutnya, yaitu
pengurangan atau penjumlahan. Nah, berhubung tandanya di sini sama-sama plus, ingat ya, ingat tadi, kalau sama tandanya kita kurangi, kalau beda kita jumlah. Nah, berhubung sama-sama positifnya variabel B, maka kita lakukan pengurangan. Lanjut kita kurangi. A dikurangi 2A. Kalau bingung bisa dituliskan ya. A kurangi 2A. Atau 1A kurangi 2A. Hasilnya adalah min 1A. Tuliskan saja. Min 1A. B kurangi B. Hilang, eliminasi ya. Hilang. Karena yang akan kita eliminasi adalah variabel B. Lanjut berikutnya. 5 dikurangi 7. Hasilnya adalah negatif 2. 5 kurangi 7 negatif 2. Yang kita cari adalah nilai A, bukan negatif A. Maka langkah selanjutnya adalah kita bagi masing-masing ruas dengan negatif 1. Negatif 1A dibagi negatif 1. Ruas kanan juga negatif 2 dibagi negatif 1. Melakukan persamaan harus gitu ya. Ruas kiri dibagi 1, ruas kanan juga dibagi min 1. Ruas kiri dibagi min 1 maksudnya ruas kanan juga dibagi min 1. Min 1 bagi min 1, 1. Tinggal atau 1A, tinggal A saja. Min 2 bagi min 1, min bagi min positif, 2 bagi 1, 2. Ya, maka hasilnya nilai A-nya sama dengan 2. Ya, ketemu hasilnya A-nya 2, B-nya 3. Langkah terakhir adalah kita cek. Cek kemana? Ke SPLDV ini. A tambah B sama dengan 5. Kalau kita ganti A-nya 2, B-nya 3. A-nya 2 ditambah B-nya 3. Maka hasilnya 5 sama dengan 5. Cocok betul untuk PLDV yang pertama. Untuk PLDV yang kedua, 2A tambah B sama dengan 7. Kita cek 2 kali A-nya 2 ya, ditambah B-nya 3 ya. A2, B3 ya. A-nya kita ganti 2 kali 2 plus 3 sama dengan 7. 2 kali 2, 4. 4 tambah 3, 7. 7 sama dengan 7. Oh, ternyata benar nilai persamaannya. Sehingga solusi untuk SPLDV ini tadi adalah ini tadi ya, yaitu A-nya sama dengan 2 dan B-nya sama dengan 3. Nah, itu adalah metode yang pertama, eliminasi. Nah, selanjutnya nanti mungkin saya jelaskan metode berikutnya, yaitu metode substitusi. Metode substitusi. Nah, sebagai latihan soal, ya, sebagai latihan soal ada di tas kelima ya. Ada tas 5 yang nomor 1 ya. Tas 5 nomor 1. Tas 5 nomor 1. Halaman ada di modul halaman 51 ya. Ya, silakan dicoba. Di sana diminta ada sebuah SPLDV, diminta menyelesaikan dengan metode eliminasi ya, dengan metode eliminasi yang nomor 1. Untuk bagian nomor 2 itu berupa soal cerita yang belum dibahas. Tapi kalau mau dicoba silahkan, bisa dicoba. Ada referensinya ada di halaman modul sebelumnya, bisa dibuka lagi, bisa dicoba sendiri. Soal pertanyaan bisa disampaikan. Oke. Cuma yang wajib dibicarakan adalah ini ya, tas kelima nomor 1 halaman 51. Ya, kita fokus ke metode eliminasi dulu. Ya, ingat ini yang clue-nya ya. Kalau tanda sama dan beda ya, sama kurangi, beda di jumlah. Karena di soal tas 5 ini ada yang tandanya sama, ada yang tandanya berbeda. Tanda negatif positifnya maksudnya dari koefisien variabelnya. Oke, terima kasih. Sekian metode eliminasi, pengenalan SPLDV dan satu cara menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi. Semoga cukup, semoga paham dan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.